Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia, serta selalu mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan ini, kita akan membahas tentang pengembangan alat praktikum. Kita akan membahas tentang bagaimana mencari referensi terkait pengembangan alat praktikum kita. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu apa itu alat praktikum yang inovatif. Masing-masing dari kita memiliki pendapat sendiri-sendiri bagaimana alat praktikum IPA yang inovatif. Sekarang, tahap demi tahap, kita akan mencoba merealisasikan apa yang kita impikan terkait alat praktikum IPA yang inovatif. Sebelumnya kita sudah bisa membedakan apa itu media, apa itu alat peraga, dan apa itu alat praktikum IPA. Untuk membedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah media, maka alat praktikum yang dikembangkan di sini haruslah berupa alat praktikum yang memperoleh data. Jadi ada data yang diperoleh dari alat praktikum yang kita kembangkan. Baik, mencari referensi adalah satu bagian yang sangat penting dalam pengembangan alat praktikum. Mengapa demikian? Karena dengan mencari referensi, kita jadi tahu alasan mengapa alat praktikum tersebut perlu untuk diadakan dan mengapa dan apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan untuk alat praktikum tersebut. Bagaimana? Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan menelaah artikel jurnal. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa mencari jurnal di Google Scholar atau Google Cendekia dengan cara memasukkan kata kunci, misalkan pengembangan alat praktikum. Di sini dicontohkan simpel motor dan sebagainya. Nanti bisa kita praktikkan bersama-sama. Tentunya dalam penentuan kata kunci bergantung pada kreativitas kita masing-masing. Karena ada banyak kata kunci yang bisa menuju ke artikel terkait pengembangan alat praktikum kita. Nah, informasi apa yang diperlukan dari artikel yang kita download, dari artikel yang kita unduh dari jurnal, hal-hal yang sebenarnya contoh informasi yang diperlukan di sini. Yang pertama, kita membutuhkan informasi latar belakang pembuatan. Jadi kita membutuhkan informasi mengapa perlu adanya alat tersebut, termasuk kadang-kadang ada pengembang alat praktikum yang mengembangkan satu alat praktikum IPA karena memang belum ada sama sekali. Tapi kalau memang sudah ada alat praktikum terkait konsep tersebut sebelumnya, maka bisa kita cari perbedaan alat yang dikembangkan oleh pengembang dengan alat sebelumnya. Berikutnya yang perlu kita ketahui adalah terkait metode pembuatannya. Karena kita sedang mempelajari bagaimana seseorang mengembangkan alat praktikum, maka kita harus tahu metode pembuatan yang dilakukannya. Setidaknya kita bisa melakukan ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Tahap demi tahap pembuatannya yang bisa kita pelajari di situ. Berikutnya, kita perlu tahu komponen pada alat dan fungsinya. Kenapa kita perlu mengetahui komponen pada alat dan fungsinya? Karena dengan demikian memungkinkan untuk kita menggunakan di alat lainnya. Misalkan, ada satu alat yang menggunakan sensor, atau misalkan ada yang menggunakan fotosensorik. Ketika ada alat yang menggunakan fotosensorik, kita mengetahui fungsinya. Ketika kita mengetahui fungsi dari komponen tersebut, maka kita bisa menggunakan komponen tersebut di alat praktikum yang lainnya. Itulah pentingnya mengapa kita perlu mengetahui komponen pada alat dan fungsinya.
Berikutnya yang juga penting untuk kita ketahui yaitu cara kerja alat praktikum. Jadi selain tahu fungsinya, ketika alat praktikum itu sudah menjadi satu alat praktikum yang utuh yang dikembangkan oleh seorang pengembang alat praktikum, kita perlu mengetahui cara kerja alat praktikum tersebut sehingga bisa kita evaluasi mana yang perlu kita tambahkan atau kita analogikan atau kita tiru di alat praktikum yang lainnya. Berikutnya, selain cara kerja alat praktikum tersebut, kita perlu mengetahui data apa saja yang diperoleh. Kenapa demikian? Karena dengan mengetahui data apa saja yang diperoleh dalam praktikum, kita bisa melakukan cross-check apakah konsep yang dihasilkan dari alat praktikum tersebut sudah sesuai dengan teori yang berlaku atau masih belum sesuai. Dengan demikian, kita bisa melakukan evaluasi mana yang perlu dilakukan perbaikan dan mana yang tidak. Baik, berikutnya kita akan coba bersama-sama mencari mengakses Google Scholar. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika kita mengakses Google Scholar, ada banyak kata kunci yang bisa kita cari. Dan itu bergantung pada kreativitas kita masing-masing. Misalkan ada yang menggunakan kata kunci pengembangan alat praktikum. Ada juga yang menggunakan kata kunci pengembangan alat peraga. Ada juga yang menggunakan kata kunci learning material. Terus biasanya kalau artikel-artikel dari luar negeri menggunakan langsung kata konsepnya. Jadi kita coba untuk lebih kreatif dalam menentukan kata kunci sehingga bisa kita peroleh artikel yang kita inginkan. Misalkan saya ingin mencari pengembangan alat praktikum fisika. Maka akan banyak artikel yang diperoleh di sini. Pengembangan alat praktikum sederhana, pengembangan alat praktikum welder, pengembangan alat praktikum medan magnet, dan seterusnya. Sekarang coba kalau kita menggunakan kata kunci simple motor. Simple motor itu berarti langsung ke konsepnya. Ternyata kita tidak bisa menemukan artikel-artikel sesuai dengan yang kita inginkan. Oh ini ada. Learning in a simple motor system, nanti bisa kita pelajari. Silakan dibuka. Dengan demikian, kita bisa mempelajari artikel tersebut. Apakah itu benar-benar artikel yang kita inginkan atau tidak. Learning material. Pedagogical usability, bukan ya? Dengan demikian, semakin kita kreatif dalam menentukan kata kunci, maka semakin banyak referensi yang bisa kita peroleh. Cukup untuk Google Scholar-nya. Sekarang, kalau misalkan kita sudah menemukan satu artikel, misalkan di sini kita menemukan satu artikel, kita tadi menggunakan kata kunci pengembangan media pembelajaran. Oh ini pengembangan media pembelajaran fisika, projectile launcher sebagai alat praktikum fisika pada materi gerak parabola fisika kelas 11 IPA. Kita sudah menemukan artikel ini. Berikutnya kita bisa melakukan telaah pada artikel ini.
Coba kita cek. Ini bagian abstrak. Jadi pada artikel di bagian paling atas itu ada abstrak. Abstrak itu merupakan ringkasan dari artikel dari awal hingga akhir. Jadi semua informasi sebenarnya sudah kita peroleh pada abstrak ini. Tetapi kalau kita ingin mengetahui bagaimana detail dari pembahasannya, harus kita baca di bagian bawahnya. Ini bagian pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang dan rumusan masalah. Tujuan dan rumusan masalah itu biasanya digunakan salah satunya. Bisa tujuan atau bisa rumusan masalah. Itu bisa kita temukan di bagian pendahuluan. Sekarang kita cek. Jadi ketika kita ingin mengetahui alasan mengapa satu alat praktikum itu perlu dikembangkan, maka bisa kita cari di bagian pendahuluan. Sekarang kita cek metode penelitian ini, karena ini penelitian pengembangan ya. Jadi yang kita tahu di sini metodenya menggunakan RID. Hanya saja kita tidak, untuk pembuatan proposal kita nanti kita tidak membutuhkan metode yang seperti ini. Kita fokus pada metode pembuatan alat praktikum kita. Di sini dijelaskan oleh peneliti studi pendahuluan, tahap pengembangan, tahap pengujian, jenis data. Ini jenis data penelitian, bukan jenis data yang dihasilkan dari alat praktikumnya. Hasil dan pembahasannya seperti ini. Hasil dan pembahasannya seperti ini. Hingga kesimpulan. Oke, ini judul dari artikel yang pertama saya tunjukkan. Berikutnya, saya tunjukkan artikel yang lain. Nah, coba perhatikan. Judul dari artikel ini adalah pengembangan alat praktikum gerak jatuh bebas menggunakan sensor fototransistor untuk pembelajaran fisika pada materi gerak jatuh bebas. Sekarang kita cek. Seperti yang disinggung sebelumnya, abstrak berisi ringkasan dari keseluruhan artikel. Ini bagian pendahuluan. Nah, coba lihat di bagian sini. Penulis sudah mulai membahas tentang alasannya mengembangkan satu alat. Khusus untuk pelajaran peralatan gerak jatuh bebas, peralatan yang ada di sekolah umumnya masih sangat sederhana. Hal ini ditunjukkan dari peralatan yang menghitung waktu tempuh benda menggunakan stopwatch, di mana stopwatch on ketika menjatuhkan benda dan off ketika benda telah sampai di lantai, hanya dengan berbantukan indera penglihatan manusia secara manual. Percobaan seperti ini terkadang menjadi salah satu penyebab kegagalan praktikum. Nah, ini alasannya. Ini latar belakang pembuatan alat. Penulis di sini juga menampilkan alat praktikum yang sudah ada di sekolah. Kemudian di metode penelitian, metode penelitian di sini, penulis juga menyampaikan bahwasanya penelitian merupakan penelitian pengembangan atau research and development, seperti pada artikel yang ditampilkan sebelumnya. Penulis di sini menjelaskan bahwasanya penelitian dirancang dalam 3 tahap, yaitu tahap pendefinisian, tahap perancangan, dan tahap pengembangan. Kemudian dijelaskan isinya apa saja. Kemudian di sini penulis menuliskan metode pembuatannya, kemudian di hasil pembahasan,
Ini alat-alatnya. Dan ini hasil kalibrasinya. Semuanya dijelaskan oleh penulis. Oke, pertanyaannya di sini. Sebagai presensi kita hari ini, apa perbedaan antara artikel yang sebelumnya dengan artikel yang kedua ini? Coba disebutkan perbedaannya dan dianalisis. Sebenarnya bentuk artikel yang mana yang lebih kita butuhkan untuk mengembangkan alat praktikum? Apakah artikel yang pertama tadi ataukah artikel yang kedua ini? Dan jelaskan alasannya mengapa. Berikutnya, saya akan menampilkan satu referensi lagi. Oh maaf, masih ada 3 ya yang ingin saya tampilkan. Ini artikel yang berbahasa Inggris. Perhatikan judulnya di sini, Simple Motor. Jadi saya mencoba mencari artikel pengembangan alat praktikum. Ternyata orang-orang luar lebih menyukai ketika judulnya itu langsung pada topik yang ingin dikembangkan. Judulnya di sini Simple Motor. Jadi kembali lagi seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Bergantung kreativitas kita dalam menggunakan kata kunci ketika mencari di Google Scholar. Nah, sebenarnya ini penulis di sini mencantumkan sumbernya dia. Jadi ternyata artikel ini disusun dari Development of a New Method for Assembling a Bipolar DC Motor as a Teaching Material. Ini artikel aslinya. Nanti bisa dicari di Google Scholar. Coba kita cek. Kita copy. Kita paste di sini. Kita cari artikel yang asli. Nah, kita sudah menemukannya. Sekarang coba kita klik. Sayang sekali, no access. Artinya kita tidak bisa mengambil artikel ini secara gratis. Bukan open access ya. Kita kali, kita copy DOI-nya, kita copy. Coba kita cari di SCI Hub. Apakah ada di sini, di library mereka? Kita paste di sini, kita paste, kita paste ya, kita paste di sini. Ternyata ada di library-nya SCI Hub. Berikutnya bisa kita download dan kita simpan, kemudian kita baca. Seperti itu. Kita kembali ke artikel yang berbahasa Inggris tadi. Di artikel ini
kita juga bisa mempelajari aspek-aspek yang ingin kita cari dalam artikel yang berfungsi untuk pengetahuan bagaimana cara membuat alat praktikum kita. Tapi ini alat praktikum atau alat peraga. Nanti coba dicek lagi. Berikutnya, ada satu sumber di internet, tapi ini tidak untuk tugas telah kita kali ini. Ini skripsi dari seseorang yang tentunya dalam skripsi itu jauh lebih lengkap lagi dibandingkan ketika kita mencari artikel. Hal-hal seperti ini bisa kita gunakan sebagai referensi mandiri kita, bukan untuk dikumpulkan di penugasan ini nanti. Karena kita fokus pada pengembangan alat praktikum kita di artikelnya, menurut saya ditelaah artikel, bukan pada referensi semacam ini. Hanya saja kalau ini sekedar informasi, ketika kita menggunakan skripsi orang, datanya akan lebih lengkap. Nah, ini bisa kita pelajari untuk pengembangan alat praktikum kita. Tentunya dengan pengembangan seperti yang sudah kalian sampaikan, kalian masing-masing sudah punya pendapat bagaimana alat praktikum kita yang inovatif itu. Berikutnya satu lagi yang ingin saya sampaikan, dan ini yang terakhir. Ini laporan praktikum. Kenapa saya menampilkan laporan praktikum dan bukan artikel? Nantinya ketika kita ingin mengembangkan satu alat praktikum IPA, kita bisa mempelajari alat praktikum yang sudah ada. Bagaimana cara mempelajarinya? Salah satunya dengan mencari laporan praktikum milik orang lain. Dengan demikian, kita bisa tahu prinsip kerja alat praktikum yang sudah ada bagaimana, kemudian bisa kita tambahkan inovasi-inovasi yang ingin kita lakukan. Ya. Perhatikan pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Silahkan ditulis di Google Classroom sebagai presensi kita hari ini. Dan penugasan kita hari ini karena penjelasan kita hanya sesi diskusi kita sekitar 30 menit dan masih ada waktu, silahkan ini informasi yang diperlukan dalam artikel. Jadi ketika kita, tentunya kenapa kita mencari artikel dalam jurnal? Karena kita ingin mendapatkan informasi. Nah, di sini saya mencoba untuk merumuskan, merangkum informasi yang diperlukan itu apa saja untuk pengembangan alat praktikum kita. Kurang lebihnya seperti ini. Sekarang silahkan telaah minimal satu artikel dan lampirkan artikel aslinya. Sebisa mungkin artikelnya tidak sama satu sama lain. Jadi ada banyak sekali artikel di jurnal-jurnal bebas. Jadi silahkan telaah minimal satu artikel dan jangan lupa lampirkan artikel aslinya. Masih ada waktu untuk mencari artikel dan juga menelaahnya.
Di pertemuan berikutnya, kita akan melakukan presentasi dan diskusi dari artikel yang sudah kalian telah masing-masing. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan manfaat untuk sekitar kita, mengembangkan alat praktikum yang inovatif. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sekitarnya. Terima kasih. Jika ada yang ingin diskusikan, kita diskusikan melalui WA. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian menyenangkan.